Shalom, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk semua perjalanan hidup yang oleh karena anugerah Tuhan berikan kepada kita. Baik itu senang, baik itu susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita, sambil mengambil waktu teduh. Kita naikkan pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar dalam ibadah kita hari ini, kita sungguh-sungguh merenungkan, mengagungkan Tuhan. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam khotum dan salam. Dengan sikap hormat kita naikkan pujian, suci-suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci.
Kebaktian Minggu didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Amin. Nas pembimbing dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana orang-orang percaya dalam segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat, sekaligus nanti kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kepada majelis yang bertugas kami persilakan. Salam. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan pengumuman untuk minggu depan. Ibadah masih tetap dijalankan secara online sampai fase aman. Diharapkan semua jemaat dapat berpartisipasi dan taat mengikuti peraturan pemerintah. Untuk tema minggu depan, tanggal 19, hidup sebagai anak Tuhan, diambil dalam Roma 8, ayat yang 12 sampai ke 25, dan Mazmur 139, ayat 1 sampai 12. Doa malam hari Jumat, tanggal 17 Juli, 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Renungan firman Tuhan dan pokok doa akan dikirim melalui WA Group. Untuk ibadah pemuda, PKP dan sekolah minggu masih tetap lewat online. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Subono, ayah dari Ibu Ri Satwika Limbongan, istri dari Pak Theo Limbongan, dan Bapak Gideon Anom Radityo di Rumah Sakit Islam Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 14.30 WIB. Gembala, majelis, dan semua anggota jemaat GMI Antioquia Surabaya turut berbelasungkawa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat, sehubungan ibadah tanggal 12 Juli, kita masih di rumah masing-masing. Untuk persembahan Minggu tanggal 5 Juli 2020 kemarin yang telah diinfokan ke bendahara atau Ibu Yanti, sempotan agar ditransfer ke Bank Mandiri atas nama Gereja Misi Injili Indonesia
di rekening 141 00 111 50893. Resi bisa diinfo ke Ibu Yanti Sompetan. Bagi yang tidak bisa transfer, disiapkan atau disetor saat ada ibadah. Terima kasih. Sebelum kita doa syafaat, kita angkat satu pujian. Mari kita satu hati dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kau telah menghibur kami, Kau telah melindungi kami, Kau telah memberkati kami, Kau telah menjauhkan kami dari pandemi ini Tuhan. Kami rasakan Engkau selalu ikut campur dalam setiap perkara kehidupan kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kekuatan untuk kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Itu semua atas kasih dan karunia yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur jika saat ini Tuhan Kau masih memberikan jemaat-Mu kesehatan, pekerjaan, kebutuhan hidup setiap hari. Kiranya Tuhan cukupkan dan berlipat-lipatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, tidak suatu kekurangan apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kondisi saat ini Tuhan, jemaat-Mu begitu membutuhkan Tuhan, tapi kami percaya Kau selalu ada di tengah jemaat-Mu di dalam setiap permasalahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat kepada hamba-Mu Tuhan, Bapak keluarga Happy Mariada, yang dalam pelayanan di Punjabi Tuhan, agar Tuhan tetap menolong bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang dilayani Tuhan. Kami tahu situasi pandemi COVID-19 yang ada di Punjabi Tuhan, agar tidak menghalangi pemberitaan Injil. Dan
Kami berdoa untuk kesehatan, kebutuhan hidup, dan pelayanan keluarga Bapak Ebi Mariada. Cukupi semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan dalam mau memasuki untuk semester baru Tuhan, supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan pendidikannya, segala keuangannya Tuhan. Kau tahu Tuhan, berikan kami kecukupan Tuhan dan tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan bisa mengikuti proses belajar Tuhan. Jika memang Engkau mengizinkan Tuhan pada awal pertengahan Juli ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali anak-anak-Mu dengan teman dan para gurunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon daripada-Mu bagi anak-anak-Mu yang di dalam perguruan tinggi Tuhan, yang dalam semester skripsi sementara ini Tuhan, yang dalam tesis, supaya Tuhan tolong Kau berikan hikmat, Kau berikan pengetahuan Tuhan, supaya nantinya hasil yang disampaikan Tuhan dalam tesisnya bisa diterima dan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami yang saat ini Tuhan, dalam menangani pandemi ini Tuhan, supaya Tuhan tetap menolong baik pemerintah pusat dan daerah dimanapun dalam mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Surabaya yang dalam kondisi zona hitam ini Tuhan, tapi kami yakin bahwa penyertaan-Mu akan memberikan pencerahan buat kami dan perlindungan buat kami, jemaat-Mu yang percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah doa yang daripada sempurna ini Tuhan, kami tahu karena Engkau yang telah mengajar kami berdoa demikian Tuhan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami pada ketika kami mengampuni orang salah kami. Jauhkanlah kami dari percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, Tuhan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama. Amin. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 105 sampai ayat 112. Saya akan membaca ayat ganjil mulai ayat 105, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat genap, dan ayat 112 akan kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 105 sampai ayat 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Sama-sama, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Silakan duduk. Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang hidup, mencintai, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Mari kita naikkan pujian. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya.
berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Orang yang hidup dan bertumbuh dalam firman Tuhan selalu diberkati Tuhan. Apa yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Sehingga walaupun ada kesulitan, walaupun banyak mengalami kegagalan, kehilangan, orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan tetap bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku, karena firman Tuhan menjadi jaminan hidupku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohonnya itu mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing gembang terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing gembang terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Dalam segala situasi, kita bisa bersyukur, kita bisa beria-ria di dalam Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin, tidak pernah mengecewakan kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk disegarkan, dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian, seperti rusa yang merindukan aliran sungai, jiwa kita merindukan Tuhan. Seperti rusa
lagi, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus kau berarti. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Dalam kehidupan kita, hanya aliran sungai firman Tuhan yang bisa memuaskan hasrat kita. Semua akan meninggalkan kita, semua akan habis lenyap. Hanya Yesus yang menjadi bagian, yang menjadi sangat berarti dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita bersyukur, kita menyembah Dia. Kita bersyukur karena memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menghiburkan, menguatkan kita dengan firman-Nya, meneguhkan kita dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, apa yang kami miliki di dunia, walaupun itu berarti, tetapi semua akan lenyap, semua akan habis. Hanya Engkau Tuhan yang abadi, hanya Engkau yang kekal di dalam kehidupan kami. Maka kami bersyukur kalau Tuhan menaruhkan kerinduan di hati kami, seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Engkau memberikan dahaga kepada kami, dan Engkau memuaskan dahaga kami. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang senantiasa menjadi penghiburan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami ragu, ketika kami nyaris hilang pengharapan. Firman-Mu itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang menegakkan kami di saat kami terjatuh. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah
Nyatakan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang melekat di saat terjatuh. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan dengan semua kerinduan hati kami seperti pujian ini, bahwa kami sungguh memerlukan firman-Mu untuk menolong kami, untuk menegakkan kami saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menopang hidup kami. Dan terima kasih juga untuk pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, masing-masing kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami diubahkan hati kami dilawat oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi kami dapat melakukannya. Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan yang mendengar, kami ditolong Tuhan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dan kita akan lanjut pada ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita adalah bertumbuh dalam firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini, salah satu program pemerintah untuk pemenuhan pangan keluarga ialah dengan cara berkebun di rumah. Sebagai salah satu alternatif pemenuhan pangan keluarga. Tidak mengherankan sekarang kita temukan di media sosial banyak sekali iklan yang menawarkan berbagai benih tanaman seperti cabai, kangkung, tomat, dan sebagainya. Tujuannya adalah dengan benih yang baik, maka hasil pasti juga baik. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, benih yang baik itu harus ditanam di tanah yang baik juga. Jika tanah itu tidak subur, tidak baik, benih itu akan mati. Kalaupun tumbuh, hanya sebentar saja dan mati. Di depan gereja kita itu ada pohon kelor. Ketika saya menanamnya waktu itu ada beberapa batang, tumbuhnya subur sekali. Tetapi lama-kelamaan batang kelor itu mulai mati dan mungkin sekarang hanya sisa 2 yang kecil. Kenapa? Karena tanah di tempat itu tidak ada, hampir tidak ada. Yang ada hanya akar serabut dari pohon pinang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, teks yang kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang penabur yang menabur benih, dan benih itu jatuh pada berbagai jenis tempat. Berbagai jenis tanah. Pertanyaannya untuk kita renungkan pada pagi hari ini, bagaimana benih yang ditaburkan itu dapat bertumbuh? Bagaimana benih yang ditaburkan itu dapat bertumbuh? Mari kita melihat yang pertama. Bagaimana benih yang ditaburkan itu dapat bertumbuh? Yang pertama yang kita baca dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di sana penabur itu menaburkan benih secara merata. Ayat 1 sampai ayat 2 menjelaskan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus ketika ia keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Disitulah Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini. Mengapa Yesus mengajar orang banyak perumpamaan tentang seorang penabur ini? Kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-50 dari pasal 12. Di situ dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini membuktikan bahwa banyak di antara orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Mereka suka mendengarkan firman Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Banyak orang terikat dengan peraturan keagamaan, menjadi kaku dan sulit untuk bertindak menuruti firman Tuhan. Kita bisa melihat contohnya dalam pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15a. Di sana dikatakan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di Bait Allah, maka banyak orang di situ mempersoalkannya. Mereka menjadi heboh karena peraturan keagamaan tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Jemaat Tuhan, peraturan keagamaan tidaklah terlalu penting menurut Tuhan Yesus dibandingkan dengan
keselamatan jiwa dengan melakukan firman Tuhan. Dalam perumpamaan penabur ini, ayat ketiga, penabur menaburkan benih tanpa mempertimbangkan benih ini jatuh di mana. Di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri, tanah subur. Penabur tidak memperhitungkan itu. Pasti petani itu dia ingin supaya benih itu jatuh di tanah yang subur. Tetapi apakah penabur salah jika benih itu jatuh di tanah yang tidak subur, yang jelek itu, di batu-batu, di semak duri? Tidak, karena kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Penabur ialah Tuhan Yesus sendiri dan dilanjutkan oleh murid-murid, sekarang oleh para hamba Tuhan. Dan benih ialah firman Tuhan yang disampaikan. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak, ia mengajar dengan tidak memilih-milih. Tidak ada pembatasan sosial seperti saat ini. Tidak ada penentuan kuota hanya 30 orang saja. Tidak ada. Dia mengajar kepada semua orang itu. Baik kepada para murid, kepada orang Farisi, ahli Taurat, kepada orang Saduki, kepada pemungut cukai, kepada orang sakit, kepada orang sehat, kepada siapa saja Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan, Injil kerajaan surga itu. Dan tidak bisa kita bilang Tuhan tidak adil. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua saat ini mendengar Injil. Kita semua saat ini sudah mendengarkan berita kerajaan surga itu. Melalui semua hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca. Tetapi kita pun sulit untuk melakukan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena ada keterikatan peraturan lahiriah yang membuat kita kaku sehingga kita mengesampingkan keinginan Tuhan. Ada seorang suami berkata bahwa saya akan membahagiakan pasangan saya. Apapun caranya, saya akan bekerja keras supaya bisa membeli barang-barang yang mewah, bisa membeli rumah yang bagus, dan sebagainya. Tetapi apakah itu kemauan istrinya? Apakah itu yang membuat istrinya senang? Belum tentu dengan semua kemewahan itu istrinya senang. Seperti itulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Terkadang kita itu berusaha supaya dengan semangat melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, kita memberikan persembahan yang besar, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi itu tidak menjamin kita menyenangkan hati Tuhan. Lalu apa yang membuat supaya Tuhan senang? Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus katakan, melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ini yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagaimana benih itu bertumbuh? Yang pertama, benih itu ditaburkan secara merata. Tidak ada pilih kasih. Keinginan Bapa adalah melakukan kehendaknya. Yang kedua yang kita bahas pada pagi hari ini, bahwa benih jatuh di tanah yang berbeda-beda. Pertama, penabur itu menaburkan benih dengan secara merata. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbeda-beda. Ada 4 jenis tanah yang dijelaskan dalam perumpamaan ini. Tanah berbicara mengenai hati manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Respon kita menunjukkan penerimaan hati kita akan firman kerajaan surga itu sendiri. Dalam ayat 4 dikatakan sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tuhan Yesus mengartikannya secara langsung dalam ayatnya yang ke-19. Benih yang jatuh di pinggir jalan menunjukkan bahwa mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, sehingga si jahat merampas dari hatinya. Persoalan di sini adalah tidak mengerti firman Tuhan. Mengapa tidak mengerti firman Tuhan? Matius 22 ayat 29,
Tuhan Yesus berkata kepada orang Saduki, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jemaat yang diberkati Tuhan, orang Saduki adalah kelompok aristokrat yang berkuasa di Yerusalem saat itu. Mereka menjabat sebagai imam-imam besar. Kemudian mereka juga bertanggung jawab untuk menjalankan ibadah di bait suci. Kalau dengan demikian berarti mereka adalah orang yang sangat dekat dengan kitab suci. Tetapi Tuhan Yesus katakan mereka adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Kenapa? Ayat 11 katakan, jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak." Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, itu artinya bahwa firman Tuhan itu tidak dibukakan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, itu karena Tuhan membukakan itu kepada kita. Dan karena Tuhan membukakan itu, Tuhan mau supaya kita melakukannya. Jangan kita seperti orang Saduki yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi pura-pura tidak tahu dan tidak melakukannya. Ini benih yang jatuh di tanah yang berbeda, tanah di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbeda itu adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Yang tidak tipis tanahnya, benih itu tumbuh, tetapi sebentar saja ketika matahari terbit, benih itu menjadi layu. Karena tidak berakar. Artinya Tuhan Yesus mengartikannya dalam ayatnya yang ke-20 dan 21. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu mendengarkan firman Tuhan dan menyambutnya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan, maka benih itu menjadi murtad. Banyak orang mengikuti Yesus, mendengar firman Tuhan dan senang dengan firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi sebentar saja datang penindasan dan penganiayaan menjadi murtad. Alasannya karena tidak berakar dalam firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 katakan, "Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah berakar di dalam Dia. Hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Orang yang belum menerima Tuhan Yesus, itu berarti dengan otomatis dia tidak bisa berakar dalam firman Tuhan. Karena dia belum menerima Tuhan Yesus. Datang ibadah, suka dengan firman Tuhan, tetapi hanya untuk menyenangkan diri saja. Hanya untuk mencari kesenangan dan supaya orang lain menjatuhkan orang lain karena menunjukkan kerajinannya. Dan ini juga ada di sekitar kita. Kebanyakan kita pun kayak gini. Kita merasa bahwa kita yang paling baik, tetapi kita ternyata adalah tanah yang berbatu-batu itu. Yang selanjutnya ayat 7 dikatakan bahwa sebagian jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya dalam ayat 22, benih yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit sehingga ia tidak berbuah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tipe hati yang ketiga ini, tanah yang ketiga ini menunjukkan orang khawatir. Kekhawatiran itu artinya tidak percaya kepada kedaulatan Allah. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34 situ, ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, dia menyinggung tentang hal kekhawatiran. Orang yang khawatir adalah orang yang kurang percaya dan orang
yang tidak mengenal Allah. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Terkadang kekhawatiran membuat kita lemah. Kekhawatiran kecil semakin hari semakin besar, membuat iman kita mati, membuat kita lebih fokus kepada masalah daripada kepada Tuhan. Seharusnya firman Tuhan yang kita dengar membuat kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi karena kekhawatiran itu, kita mati secara rohani. Adakah saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi kita sedang ada dalam kekhawatiran yang dalam? 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara hidupmu. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana benih itu bertumbuh? Yang pertama tadi, menabur benih itu secara merata. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Ada 3 jenis tanah yang saya sudah jelaskan. Dan yang ketiga, hanya tanah yang subur saja yang menghasilkan buah dari benih yang ditabur. Ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya dalam ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tipe tanah keempat yang ditaburkan benih adalah tanah yang baik yang menghasilkan buah. Saya tidak akan membahas kelipatan yang berbeda-beda itu, tetapi alasan bertumbuh dan menghasilkan buah adalah karena dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia mendengar dan mengerti firman Tuhan itu. Mendengar artinya menangkap suara, mendapat kabar. Sedangkan mengerti, dia tahu dan dia memahami apa yang dia dengar. Kemudian dia lakukan. Beda dengan orang Saduki yang tadi di atas. Hanya tahu tetapi tidak mengerti. Tetapi orang yang hatinya benar, baik, adalah dia tahu dan dia mengerti dan melakukan firman Tuhan. Seseorang yang memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti Yesus, pasti memiliki hati yang benar juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Membiarkan firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian, kita tidak menjadi orang yang bebal, tidak menjadi murtad, dan tidak mempercayai Allah. Sebaliknya, kita menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Pertanyaan buat kita pada hari ini untuk kita renungkan bersama, sudahkah kita bertumbuh dalam benih firman Tuhan yang kita dengar itu, sudahkah kita bertumbuh di dalamnya? Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik? Atau sebaliknya buah yang asam dan busuk? Atau sebaliknya juga, kita sama sekali tidak menghasilkan apa-apa? Buah yang baik itu akan tumbuh di tanah yang baik juga. Berbuah itu tidak harus tunggu pohonnya tinggi melewati rumah atau batangnya sebesar buah kelapa yang besar atau apapun. Tanaman yang pendek pun bisa menghasilkan buah yang manis. Demikian juga iman kita. Jika kita mau berbuah secara rohani, mintalah supaya Tuhan Yesus membersihkan hati kita dari tanah di pinggir jalan, dari batu-batu, semak-semak yang ada dalam hati kita, supaya hati kita menjadi tanah yang bersih dan siap untuk menerima firman Tuhan dan bertumbuh dalam hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan adalah mendengar dan mengerti firman Tuhan, serta menunjukkan buah-buah yang baik dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan sudah hamba-Mu bagikan, sharingkan kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami untuk mengartikannya lebih dalam lagi. Hamba-Mu terbatas dalam menguraikan, berdoa supaya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus itu, yang tidak terbatas, bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hati kami lebih dalam lagi. Mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan kami tiap-tiap hari. Sesuai dengan kebutuhan hati kami, jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memateraikan firman Tuhan di hati kami, supaya kami terus dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, wajib ku nyatakan. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa, hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamat pulih berinya, suka dan sentosa. Injil elok, Injil heran, Injil hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dalam firman Tuhan tidak dikuasai oleh kenikmatan dunia, tidak dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Karena dalam pertumbuhan firman Tuhan, orang percaya mengaminkan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.